Konsultasi seputar Islam, ngaji kitab akidah, tafsir Al-Quran, fikih, hadits, dan sirah nabawiyah. Abu Yusuf Ubaid Bima Official bersama menebar kebaikan, tauhid, dan sunnah. Bersemayam, kita tidak terjemahkan maksudnya bersemayam, tidak, karena namanya bersemayam ada kaifiatnya, ada ketentuannya. Ayat dalam Al-Quran ini terkait dengan sebenarnya terjemahan ayat Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah Subhanahu wa taala di atas arsy beristiwa. Allah beristiwa di atas arsy. Jadi ada yang menerjemahkan bersemayam. Itu makna yang ada kaifiatnya, lafaz yang kita jauhi. Tidak boleh. Ya, tidak boleh kita katakan seperti itu. Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy, tinggi di atas arsy, tidak butuh pada arsy. Arsy adalah makhluk dari makhluk Allah. Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atasnya, tinggi di atasnya. Ini ditetapkan oleh Al-Quran, hadits Nabi SAW, dan ditetapkan secara fitrah manusia serta akal yang sehat, dan sepakat para ulama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas arsy. Iya, tinggi di atas arsy. Di Al-Quran sangat banyak dalilnya. Disebutkan oleh para ulama ada 7 tempat yang menjelaskan Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas arsy. Ada di surat Al-A'raf, ada juga di surat Yunus, ada juga disebutkan dalam surat Al-Hadid, ada juga disebutkan oleh para ulama di surat Toha, ada juga di surat As-Sajdah terkait dengan hal tersebut. Ada 7 tempat dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy, tinggi di atas arsy. Karena makna istiwa bukan bersemayam, tapi apa? Isti'la, tinggi di atas arsy. Jadi kita katakan Allah beristiwa di atas arsy, jangan bilang Allah bersemayam. Yang bersemayam ini ada kaifiatnya. Ada kaifiatnya. Tidak boleh kita katakan. Kenapa tidak boleh? Cukup kita katakan Allah tinggi di atas arsy, Allah beristiwa di atas arsy. Bagaimananya tidak boleh, karena Allah tidak serupa dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Karena orang yang menerjemahkan dengan bersemayam itu karena dia serupakan dengan makhluk. Allah katakan dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala sesuatu apapun. Tidak ada. Makanya kita katakan apa? Allah beristiwa di atas arsy. Apa itu istiwa? Istiwa maklum, diketahui, tinggi di atas arsy. Ini ditetapkan karena ketinggian Allah Subhanahu wa taala, dzatnya maha tinggi, sifatnya maha tinggi, kedudukannya maha tinggi. 3. Ketinggian Allah, uluwul dzat, uluwul sifat, uluwul qadar. Uluwul dzat maksudnya dzat Allah maha tinggi, tidak ada lagi di atasnya sesuatu. Iya, sifat Allah maha tinggi, tidak ada lagi sesuatu apapun yang melebihi sifat Allah. Demikian pula kedudukan Allah. Allah Subhanahu wa taala huwal qahir fawqa ibadih. Allah yang menguasai seluruh hambanya. Allah tinggi di atas semuanya. Allah tinggi di atas semuanya. Ini makna istiwa maklum. Wal kaifu majhul. Bagaimananya tidak ada yang tahu. Jangan pernah membayangkan. Karena bagaimananya tidak tahu. Allah tidak kabarkan kepada kita. Allah cuma kabarkan Allah beristiwa di atas arsy, tinggi di atasnya. Tidak dikabarkan bagaimananya. Makanya wal kaifu majhul. Bagaimananya tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Dan tidak boleh ditanya. Wasu'alu anha bid'ah. Bertanya tentang bagaimananya bid'ah. Yang jelas kita beriman Allah beristiwa di atas arsy, ditetapkan oleh ayat Al-Quran. Ada 7 tempat dalam Al-Quran. Hadits Nabi, sepakat para ulama, ditetapkan oleh fitrah yang sehat dan akal yang sehat. 5.
5. Akal sehat, fitrah yang sehat, kesepakatan para ulama, dalil Al-Quran, dalil dari sunnah, menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas. Siapa yang menyelisihinya, mengatakan Allah di mana-mana, berarti dia menyelisih Al-Quran, menyelisih hadits Nabi, menyelisih kesepakatan para ulama, menyelisih fitrah yang sehat, dan menyelisih akal yang sehat. Dan menyelisih akal yang sehat. Iya. Ini yang perlu kita yakini, bahwa Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas arsy. Dan bagaimana orang yang mengatakan Allah di mana-mana? Bagaimana kalau ada orang yang mengatakan Allah di mana-mana? Pertama, kita katakan tadi, maka sengaja saya uraikan dulu itu. Kamu menyelisih Al-Quran. Allah bilang dia di atas arsy tinggi, kamu bilang Allah di mana-mana. Kamu menyelisih Al-Quran. Yang kedua, kamu menyelisih hadits Nabi. Sangat banyak hadits dan mutawatir. Contoh, kata Nabi SAW terkait dengan Allah Subhanahu wa taala di atas, tinggi di atas arsy. Apa ta'manuni wa ana aminum man fis sama'? Tidakkah kalian percaya kepadaku dan sementara saya ini adalah kepercayaan siapa yang ada di atas langit? Siapa yang mengatakan Allah di mana-mana, menyelisih hadits ini. Menyelisih hadits ini dan hadits-hadits yang lain. Sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Itu yang pertama. Menyelisih ayat, menyelisih hadits, menyelisih kesepakatan para ulama. Orang menyatakan Allah di mana? Di mana-mana, menyelisih kesepakatan. Dan menyelisih kesepakatan itu tidak dibolehkan, diharamkan. Kenapa? Karena keharusannya berarti ada umat ini sepakat di atas kesesatan, kesalahan. Sementara Nabi bersabda, la tajtami ummati ala dolalah. Umatku tidak akan pernah sepakat di atas kesesatan. Tidak akan pernah. Jadi kalau ada orang setelah sepakat datang menyelisihnya, berarti dia meyakini, berarti mereka sepakat di atas apa? Kesesatan. Itu hal yang salah sekali. Menyelisih fitrah. Fitrah di asal penciptaan yang sehat. Anak-anak kecil kalau ditanya di mana Allah, dia bilang di atas. Ini fitrah. Pernah Nabi SAW bertanya kepada seorang budak wanita, aina Allah, di mana Allah? Dia bilang di atas. Ini fitrah. Kata Nabi, itikha fa innaha mu'minah. Bebaskan dia, sungguh dia mukmin. Tadinya belum beriman, ini budak, orang kafir. Perempuan ditanya di mana Allah, di atas. Kata Nabi, bebaskan, itu beriman itu. Karena meyakini Allah di atas. Ini budak, Pak. Kalau ada ulama, orang mengaku dirinya dai, mengatakan di mana-mana, lebih pintar dia dari budak. Lebih pintar budak daripada dia. Ini naudzubillah. Menyelisih fitrah dan menyelisih akal yang sehat. Secara akal disebutkan oleh para ulama, setiap orang berdoa kalau lagi kesusahan pasti mengarahkan hatinya ke atas. Bahkan ketika kita sujud ke bawah, kita memohon kepada Allah, kita mohon kepada siapa? Dia yang di bawah kita sujud atau yang di atas? Semua hamba pasti ke atas. Itu secara akal, berarti dia di atas. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, masalah yang kedua, kenapa bisa ada orang mengatakan Allah di mana-mana? Ia mengatakan ini adalah orang-orang hululiyah. Orang-orang hululiyah. Tahu hululiyah? Yaitu orang-orang yang punya keyakinan Allah bisa menyatu dengan dirinya. Naudzubillah. Allah Subhanahu wa taala bisa menyatu dengan dirinya. Dari orang-orang sufi terkenal ini dipegang juga oleh Ibnu Arabi. Menyatakan Allah menyatu dengan dirinya. Menyatu dengan dirinya. Mereka berdalil dengan beberapa ayat. Di antara yang mereka pakai, ada ayat di surat Al-Hadid. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin, tsumma istawa 'alal 'arsy." Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum
hanya di sini saja. Dia tidak baca awal ayat, tidak baca akhir ayat. Saya langsung bacakan dulu antum dalil dia yang dia pakai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwa ma'akum ainama kuntum." Dia Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Dia Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Ini ayatnya. Allah yang mengatakan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Berarti Allah bersama saya di bumi. Allah bersama saya di bumi. Ini pendapat tentunya sangat jauh. Ayat sendiri membantahnya. Ini kan pertengahan ayat. Baca ke awal ayat saudara. Jangan langsung ambil di situ. Dan itu kebiasaan orang-orang sesat. Suka mencomot ayat atau hadis sesuai dengan pemahamannya. Itu. Baca awal ayat. Di awal ayat Allah katakan, "Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy." Perhatikan. Dia Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, kemudian Allah tinggi di atas arsy. Allah bilang dirinya tinggi di atas arsy dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Allah tinggi di atas arsy dan bersama kalian dimanapun kalian berada. Apa maksudnya? Apa maksudnya Allah tinggi dan Allah bersama? Allah sendiri terangkan, tidak perlu kita jauh-jauh. Maksudnya apa? Kenapa Allah di atas arsy tapi Allah bersama kalian? Allah katakan, "Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha." Karena Allah tahu apa yang turun ke bumi dan apa yang keluar dari bumi. Yang tahu apa yang turun dan apa yang naik, itu kan kita katakan apa? Bersama. Paham kan? Dipahami ini. Ini ayat membantahnya. Ayat membantahnya. Ditambah lagi penutup ayat yang setelah ayat tadi itu, "Wa huwa ma'akum aina ma kuntum." Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Di penutup ayatnya itu tadi kita baca awal ayat. Setelahnya dibaca lagi, "Wallahu bima ta'maluna basir." Allah Subhanahu wa taala mengetahui, melihat apa yang kalian lakukan. Sekarang kalau Allah selalu melihat, kita katakan apa? Bersama? Kan begitu. Sekarang kita lagi duduk di bulan purnama. Ini di makhluk, walillahil matsalul a'la. Di makhluk ini, kita lagi duduk di bulan purnama di bawah. Saya bersama bulan, Haji Akis ditelepon. Iya, Haji Akis lagi ngapain sih? Ditelepon sama Haji Udin. Saya lagi duduk bersama bulan. Apakah bulan menyatu dengan Haji Akis? Ada di badannya? Tidak ada orang mengatakan kecuali pongor kini orang. Iya kan Haji Akis? Kalau orang Makassar bilang begitu. Kan begitu? Tidak ada orang bilang ketika dia bilang, "Saya bersama bulan." Artinya apa? Bulan menyatu dengan badannya. Dan sepakat ahli bahasa bahwa bersama itu tidak mengharuskan menyatu. Bersama itu tidak haruskan apa? Menyatu. Ini sebenarnya kesalahan pahaman karena kekeliruan, kesesatan intinya. Memahami ayat sepotong, iya, dan meninggalkan potongan yang sangat banyak. Secara akal tidak pas. Itu tadi itu secara akal. Bersama tidak mengharuskan apa? Menyatu. Tadi itu contohnya. Ini antara makhluk ini. Antara bulan dengan Haji Akis. Antara makhluk. Bisa bersama tapi tidak menyatu. Apakah tidak bisa? Antara makhluk dengan pencipta makhluk. Tentunya lebih lagi. Tentunya apa? Lebih lagi. Dan ada lagi dalil-dalil mereka yang lain. Yang jelas semua dalilnya adalah dalil yang tidak jelas. Tidak benar. Sahih Al-Quran yang dia pakai, tapi pemahamannya yang keliru. Pemahamannya keliru. Jadi ini sebenarnya ada dua sisi pembahasan. Kalau kita mau membahas secara luas bantahannya, maka sangat banyak. Jelas ini dua sisi pembahasan. Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas arsy dan bersamaan itu Allah bersama kita. Maksudnya apa? Allah selalu mengawasi kita. Allah selalu melihat apa yang kita lakukan. Dipahami ini? Iya, ini wallahu alam secara singkatnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share.